Oke, baik. Tes sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan juga salam sehat. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring tentunya untuk perkuliahan full online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua, para mahasiswa dan mahasiswi yang selalu saya banggakan, yang telah bergabung dan juga terus mengikuti perkuliahan secara online untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun dan selalu dalam lindungannya. Baik, pada perkuliahan kali ini merupakan perkuliahan untuk pertemuan ke-6, di mana pada perkuliahan ke-6 ini kita akan berdiskusi menyampaikan materi atau topik tentang pengarahan dan juga komunikasi. Untuk itu langsung saja, untuk mempersingkat waktu saya akan menampilkan slide presentasinya. Mohon izin saya akan menampilkan. Baik. Jadi seperti yang sudah Anda ketahui tentunya ya, bahwasanya di dalam manajemen di sini ada beberapa fungsi-fungsi pokok. Kalau kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi perencanaan, kemudian fungsi pengorganisasian. Nah, ini untuk yang ketiga, ini adalah fungsi pengarahan atau directing. Apa itu fungsi pengarahan di dalam fungsi manajemen ini? Kita simak sama-sama untuk materinya. Jadi fungsi pengarahan disebut juga dengan directing atau juga actuating atau leading. Ini menggerakkan, ini adalah fungsi terpenting dalam domain dalam proses manajemen. Jadi dari perencanaan, dari pengorganisasian, tetapi tidak ada fungsi pengarahan, tentunya di sini pencapaian tujuan-tujuan organisasi yang sudah ditetapkan melalui perencanaan tentunya tidak bisa dihasilkan, tidak bisa dicapai secara optimal. Nah, maka di sini perlunya adanya pengarahan untuk memastikan bahwasannya aktivitas-aktivitas yang memang dilakukan ini memang sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Nah, fungsi untuk pengertian fungsi daripada pengarahan atau directing ini adalah kegiatan untuk memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Oke, ini sebagaimana manajer ya, di mana di sini manajer itu kan melakukan segala sesuatu aktivitas dengan melalui orang lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana seorang manajer ini memberikan arahan, jadi memberikan instruksi, perintah, petunjuk kepada orang lain. Nah, di dalam proses pemberian petunjuk di sini tentunya bisa berbeda ya, dalam artian di sini tingkat kedalaman daripada petunjuk yang diberikan oleh seorang manajer kepada bawahannya. Jadi tentunya di sini kalau bisa saja tingkat kedalamannya detail dan bisa juga tingkat kedalaman di dalam pemberian instruksi ini hanya instruksi yang sifatnya di kulitnya saja atau tidak dalam. Nah, sebuah proses yang dilakukan ini definisikan ya, sebuah proses yang dilakukan oleh para manajer seperti menginstruksikan, membimbing, mengawasi kinerja pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini di dalam fungsi pengarahan ini tidak hanya sekedar memberikan instruksi, perintah, petunjuk, tetapi di sini juga diikuti dengan proses-proses lain termasuk di dalamnya melakukan pembimbingan, melakukan pengawasan, kemudian juga di dalamnya ada juga untuk motivasi ya, di mana di sini tujuannya agar supaya apa yang diperintahkan, apa yang diinstruksikan oleh atasan kepada bawahan ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga pencapaian hasil daripada perintah ini bisa optimal. Nah, ini pengarahan disebut juga dengan fungsi actuating atau penggerak atau fungsi directing. Artinya manajer di posisi atas ini menggerakkan pihak yang berada di posisi tepat di bawahnya. Ini adalah secara hierarki ya, di mana di sini memang untuk suatu perintah ini memang pengarahan ini diberikan oleh manajer atau mungkin
posisi ya tingkat manajer di atas untuk posisi yang berada di bawahnya. Actuating atau usaha ini adalah usaha atau ikhtiar manajer. Ini dijalankan agar tujuan manajemen tercapai. Tindakan menggunakan perencanaan sebagai pedoman. Nah, agar pengarahan berjalan dengan baik ini dibutuhkan kepemimpinan atau leadership yang baik. Jiwa kepemimpinan yang baik ini bisa mengarahkan orang dengan baik, dengan jelas, saling kerjasama, dan yang penting ini adalah tidak terjadi pertentangan atau konflik. Atau paling tidak meminimalisir potensi pertentangan yang bisa berujung pada konflik. Inilah pentingnya fungsi actuating. Nah ini. Jadi di dalam memberikan pengarahan, di dalam memberikan instruksi perintah, ini tentunya seorang manajer ini harus memiliki jiwa kepemimpinan. Bagaimana penyampaian daripada perintah ini bisa diterima oleh bawahan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Mereka bisa melakukan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Di mana di sini tidak jarang kita menjumpai ya bagaimana perintah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan ternyata di sini berujung pada konflik vertikal ya. Vertikal di mana di situ tentunya dari konflik yang ada ini yang timbul dari adanya komunikasi mungkin di dalam pemberian perintah ini tidak baik ya, miscommunication, sehingga di situ tentunya akan berdampak pada konflik dan ini tentunya jika konflik ini berkepanjangan maka akan memberikan dampak negatif bagi perusahaan itu sendiri. Nah, maka di sini hal yang perlu kita garis bawahi memang dibutuhkan ya kepemimpinan atau leadership yang baik ini. Sehingga nanti bisa ya kedudukan daripada seorang pemimpin ya, seorang manajer di dalam pemberian perintah ini memang bisa memberikan dampak yang baik. Nah, fungsi pengarahan juga dianggap sebagai jantung dari proses manajemen, di mana perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan menjadi tidak penting jika fungsi pengarahan tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, manajer dalam hal ini harus bisa menjalankan fungsi pengarahan yang baik mungkin, karena ini merupakan salah satu fungsi manajer juga dan bahkan menjadi fungsi manajer yang paling penting. Nah ini, jadi bukan berarti fungsi-fungsi yang lain tidak penting, tetapi segala fungsi yang ada, sebagaimana tadi ya, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, ini tentunya tidak bisa berjalan secara efektif apabila tidak diiringi dengan fungsi pengarahan yang baik juga. Karena ketika ada perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, tetapi pengarahannya buruk, maka yang terjadi bisa saja terjadinya persepsi-persepsi yang salah atas perencanaan-perencanaan yang memang sudah ditetapkan. Nah, ketika persepsi yang berkembang di bawahan ini salah, maka tentunya di dalam eksekusi pelaksanaan di dalam perencanaan ini juga tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya di sini pengawasan yang dilakukan ini juga akan sia-sia, akan dijumpai banyaknya ya proses daripada pelaksanaan ini tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Nah, maka dari itu posisi daripada pengarahan ini menjadi sangat penting sekali dan yang mana di sini tentunya pentingnya pengarahan ini tentunya juga harus diadanya perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, dan juga pengawasan yang baik. Human ini menjelaskan bahwasanya fungsi pengarahan terdiri dari proses atau teknik dengannya instruksi dapat dikeluarkan dan operasi dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Di mana di sini bisa disimpulkan bahwasanya fungsi pengarahan ini adalah fungsi untuk membimbing, menginspirasi, mengawasi, menginstruksikan orang lain ya, orang-orang lain untuk menuju pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi hal yang terpenting yang perlu kita garis bawahi bahwasanya di dalam pengarahan ini itu tidak hanya sekedar memberikan perintah dan tidak hanya sekedar memerintah. Tapi di sini juga ada proses pembimbingan, proses pengarahan, proses motivasi,
proses pendampingan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Sehingga tentunya bawahan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, pengarahan ini juga berarti menggerakkan semua sumber daya dan unsur organisasi untuk melakukan aktivitas yang sudah direncanakan. Keberhasilan sebuah perusahaan ini tentunya bergantung pada proses pengarahan dan hasil yang akan didapatkan oleh perusahaan juga tergantung pada pengarahan. Nah, ini adalah memberikan gambaran betapa pentingnya fungsi pengarahan di dalam fungsi-fungsi manajemen. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke beberapa karakteristik daripada fungsi pengarahan ini. Yang pertama, karakteristik dari fungsi pengarahan adalah fungsi pervatif. Di mana di sini adalah mengarahkan diperlukan di semua tingkatan organisasi. Setiap manajer ini memberikan bimbingan dan inspirasi kepada bawahannya. Nah, ini. Jadi bisa menjadi sumber inspirasi ya seorang manajer ya. Ketika para bawahan mengalami kesulitan, maka di sini kehadiran daripada manajer ini bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian ini yang kedua adalah aktivitas berkelanjutan, ya, sustainability activity, di mana di sini arahnya adalah aktivitas berkelanjutan karena terus-menerus sepanjang kehidupan organisasi. Nah, jadi organisasi ini hidup karena memang organisasi ini melakukan aktivitas secara terus-menerus. Ya, aktivitas secara terus-menerus ini dilakukan dalam rangka agar supaya apa? Agar supaya organisasi ini itu bisa going concern, bisa bertahan hidup untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, keberlanjutan aktivitas ini tentunya ditopang oleh bagaimana kemampuan atau kinerja daripada organisasi itu sendiri di dalam kemampuannya menghasilkan laba atau keuntungan di dalam aktivitas tersebut. Kemudian di samping itu juga karakteristik yang ketiga adalah human factor. Ini fungsi mengarahkan berhubungan dengan bawahan dan oleh karena itu terkait dengan faktor manusia. Karena faktor manusia kompleks dan perilaku tidak dapat diprediksi. Fungsi arah ini menjadi sangat penting. Nah, ini jadi sebagai faktor manusia. Ya, ini jadi memang di dalam proses mengarahkan ini terjadi antara atasan dengan bawahan. Nah, di dalam prosesnya ini melibatkan faktor manusia, ya, memang secara langsung. Manajer ini juga sebagai manusia, bawahan ini sebagai manusia. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia ini memiliki perilaku-perilaku tertentu. Perilaku secara individu, perilaku di dalam organisasi maupun perilaku di dalam kelompok, ya. Nah, sehingga tentunya di sini faktor-faktor perilaku-perilaku yang ada di dalam setiap ini manusia yang ada di dalam organisasi, sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi, baik itu perilaku daripada seorang pemimpin, ya, dan juga perilaku daripada bawahan, ini tentunya harus match, ya, dalam artian bisa dipahami, bisa diselaraskan, sehingga di dalam pemberian pengarahan kepada bawahan tentunya di sini akan lebih baik. Terutama bagi seorang manajer harus memahami betul bagaimana perilaku individu-individu yang ada di dalam organisasi secara keseluruhan. Ya, ini secara umum tentunya ya dalam konteks perilaku organisasi. Nah, sehingga nanti di dalam pemberian perintah, instruksi ini juga akan menghasilkan hal yang lebih baik. Jadi kuncinya pada perilaku itu sendiri. Kemudian untuk karakteristik yang berikutnya adalah aktivitas kreatif. Jadi fungsi arahan ini membantu dalam mengubah rencana menjadi kinerja. Tanpa fungsi ini orang menjadi tidak aktif dan sumber daya fisik menjadi tidak berarti. Jadi seperti yang awal kemarin ya, bahwasanya memang perencanaan ini bahannya adalah blueprint ya, hitam di atas putih. Apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, kemudian fungsi arahan ini itu adalah bagaimana perencanaan-perencanaan yang memang sudah dibuat dengan sebaik mungkin dan juga tentunya di sini dengan berbagai pertimbangan ini nanti akan ditransformasi menjadi suatu kinerja bagi organisasi itu sendiri. Jadi
kinerja daripada organisasi ini tentunya ditentukan oleh perencanaan. Dan proses perencanaan menjadi kinerja ini melalui proses pengarahan. Nah ini, sehingga bagaimana hasil output daripada kinerja di dalam pengarahan ini, di dalam perencanaan maksud saya, ini tentunya sepenuhnya ditentukan oleh fungsi pengarahan yang sudah dilakukan. Oke, kemudian yang berikutnya ada fungsi eksekutif. Fungsi arahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif di semua tingkatan selama kerja perusahaan. Bawahan menerima instruksi dari atasannya saja. Nah ini. Kemudian di samping itu juga fungsi delegasi. Arah seharusnya merupakan fungsi yang berhubungan dengan manusia. Perilaku manusia pada dasarnya tidak dapat diprediksi dan mengkomunikasikan perilaku orang-orang terhadap tujuan perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh eksekutif dalam fungsi ini. Karena ini disebut dengan memiliki kelezatan di dalam untuk mengatasi perilaku manusia. Oke. Jadi ketika atasan ini memberikan instruksi perintah di sini secara langsung berarti atasan itu mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan. Ya, mendelegasikan sehingga bawahan sebagai eksekutor ini tentunya memiliki kebebasan. Ya, istilahnya adalah legalitas ya, legalitas untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasan. Tentunya dalam konteks batasan-batasan yang memang sudah diatur. Misalkan di dalam standar operasional prosedur di situ mengatur dan sebagainya. Nah, sehingga tentunya di sini bawahan ini harus mampu ya menerjemahkan dari setiap instruksi perintah ya, dan tentunya di sini juga harus memahami daripada perilaku daripada para manajernya. Nah, ini sebagai gambaran tentang karakteristik-karakteristik yang ada di dalam ini fungsi pengarahan ya, ada 6 karakteristik. Nah, kemudian di samping itu ini juga ada pokok-pokok masalah pada fungsi pengarahan. Nah, masalah yang sering muncul pada fungsi pengarahan ini yang antara lain pertama adalah tingkah laku manusia atau human behavior ya. Ini jadi tingkah laku atau perilakunya ya ini ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang memberikan pengaruh secara langsung. Sering terjadi bahwasannya untuk mengkomunikasikan, memberikan perintah ini ternyata dipersepsikan salah oleh bawahan ya. Atau mungkin pimpinan tidak mampu ya, karena tidak mampu mengkomunikasikan ini nanti ada komunikasi. Jadi intinya bagaimana perilaku-perilaku daripada setiap manusia yang ada di dalam organisasi ini ternyata berdampak pada masalah di dalam fungsi pengarahan. Ya, jadi sebagai contoh kita melihat kalau di dalam organisasi itu kan ada begitu banyak sumber daya manusia yang ada. Masing-masing memiliki perilaku yang berbeda-beda secara spesifik ya, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, bagaimana perilaku-perilaku yang berbeda ini itu bisa menjadi seragam ketika diberikan instruksi atau perintah. Nah, tentunya di sini persepsinya ini bisa berbeda-beda sehingga disinilah kadang menimbulkan yang namanya dari perilaku atau tingkah laku manusia yang ada ini tentunya nanti akan bisa menimbulkan masalah ya pada fungsi pengarahan ya ini. Nah, ini tentunya kita bisa belajar bagaimana perilaku manusia di dalam organisasi ini melalui mata kuliah perilaku organisasi. Karena di situ membahas tentang bagaimana hubungan ya perilaku individu, perilaku kelompok maupun perilaku organisasi itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah hubungan manusia, human relation ya. Jadi hubungan manusia ini juga menimbulkan masalah pada fungsi pengarahan. Ya, jadi memang kalau kita melihat bahwasannya fungsi pengarahan ini dilakukan dari atasan langsung kepada bawahannya. Nah, ini. Namun demikian ya, dalam pola-pola yang terjadi di dalam hubungan manusia ini memang di dalam organisasi ini ada banyak sekali pola-pola hubungan yang berbeda-beda. Sehingga kadang yang terjadi adalah ketika sebuah arahan, sebuah instruksi atau fungsi pengarahan yang diberikan kepada
bawahan ini ternyata tidak lakukan dengan baik, karena mungkin saja ya atasan di sini ternyata merupakan tidak memiliki ini semacam garis komando di dalam struktur organisasi di dalam memberikan perintah. Dalam artian misalkan sudah beda bidang gitu ya, sehingga di situ nanti di dalam hubungan juga akan tidak menghasilkan fungsi pengarahan yang baik. Kemudian komunikasi ini juga tidak kalah pentingnya ya, karena bagaimanapun juga komunikasi yang buruk ini menjadi sumber terjadinya daripada konflik. Nah, kira-kira ketika misalkan saya atau mungkin Anda ya kapasitasnya sebagai bawahan, kemudian diperintah ya, diinstruksikan oleh atasan Anda, di mana perintah yang diinstruksikan ini ya, instruksi atau perintah yang diberikan ini ternyata disampaikan dengan tidak baik, misalkan dengan cara-cara yang kasar ya ini. Nah, ini tentunya akan menimbulkan konflik ya ini, atau mungkin di proses pengkomunikasiannya tidak jelas. Nah ini juga kadang menimbulkan efek-efek yang berbeda. Kalau kita bicara dalam konteks sekarang, memang proses komunikasi bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai macam saluran komunikasi ya. Jadi tidak harus ketemu langsung, tidak harus menghadap dan sebagainya. Karena di sini untuk teknologi informasi ternyata menunjang di dalam proses komunikasi yang dilakukan di dalam organisasi. Ya, apalagi dengan media sosial yang berkembang saat ini. Nah, ini bisa komunikasi dilakukan. Namun demikian, penggunaan daripada alat-alat komunikasi, media-media komunikasi dengan adanya teknologi informasi yang ada, ini jangan sampai mengurangi daripada kualitas untuk komunikasi itu sendiri, sehingga ini akan berdampak pada lemahnya fungsi pengarahan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Kemudian untuk yang keempat yang menimbulkan masalah adalah kepemimpinan atau leadership. Jadi jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin ini menjadi kunci sukses atas fungsi pengarahan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Jadi seorang manajer, seorang pemimpin yang tidak memiliki jiwa kepemimpinan tentunya bisa saja gagal di dalam menjalankan fungsi pengarahan. Dalam artian setiap perintah yang diberikan itu tidak dijalankan oleh bawahannya dengan baik. Mungkin malah terjadi pertentangan dan sebagainya, konflik dan sebagainya. Nah ini tidak jarang terjadi ya hal seperti itu. Oke. Nah sekarang dari masalah yang ada ya pada proses atau fungsi pengarahan, kita masuk ke fungsi tujuan daripada fungsi pengarahan. Nah, ini ada beberapa tujuan daripada fungsi pengarahan. Yang pertama adalah menjamin kontinuitas daripada perencanaan. Ini sampai belipotan ya ini ya. Jadi menjamin kontinuitas ya. Jadi keberlanjutan ya ini. Jadi keberlanjutan daripada perencanaan. Jadi memang fungsi pengarahan ini didasarkan atas fungsi perencanaan yang memang sudah dibuat. Nah, bagaimana fungsi perencanaan ini bisa berkelanjutan ya, bisa sambung menyambung ini karena adanya fungsi pengarahan yang memang dijalankan dengan baik. Nah, ini. Kemudian membudayakan prosedur standar ini di dalam pengarahan. Makanya sekarang setiap aktivitas di dalam organisasi itu memiliki pedoman standarisasi yaitu berupa standar operasional prosedur. Dan standar operasional prosedur ini dijadikan sebagai standar di dalam aktivitas dan ini memberikan payung hukum terhadap setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan apabila terjadi segala sesuatu yang memang di situ di luar daripada kendali manusia. Jadi makanya segala sesuatu biasanya dikaitkan dengan SOP, standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kepangkiran yang tidak berarti. Nah, ini fungsi pengarahan. Jadi ketika pengarahan ini tidak bisa dijalankan, tidak bisa diterima dengan baik, atau mungkin pengarahan ini misalkan saja lemah, ini tentunya akan memberikan dampak bagi bawahan untuk tidak melaksanakan daripada instruksi atau perintah.
Bisa saja instruksi atau perintah yang diberikan kepada bawahan, bawahan menerima, ini mengalami kebingungan. Yang dimaksud seperti apa, arahnya bagaimana, nanti bagaimana eksekusinya. Karena bisa saja di dalam memberikan pengarahan ini ternyata bersifat dangkal. Ya, tidak detail sehingga arah dan bagaimana nanti hal-hal yang mesti dilakukan itu tidak bisa diterjemahkan oleh bawahan dengan baik. Nah, ini tentunya akan menghasilkan para bawahan yang bisa saja menjadi mangkir. Jadi nganggur gitu ya, karena bingung dia mau ngapain gitu ya, karena tidak tahu apa yang mesti dilakukan. Ini atas dasar apa? Karena pengarahan yang tidak baik. Nah, maka di sini dengan adanya pengarahan diharapkan produktivitas daripada bawahan ini bisa melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan yang diinstruksikan. Kemudian yang berikutnya adalah membina disiplin kerja, dan yang terakhir ini adalah membina motivasi yang terarah. Ini tidak kalah pentingnya motivasi sebagai faktor pendorong ya untuk meningkatkan produktivitas daripada setiap karyawan. Nah, ini beberapa kunci ya, kunci daripada sukses ya di dalam pengarahan. Kuncinya ini adalah satu, yaitu komunikasi. Nah, ini. Jadi komunikasi ini menjadi kunci sukses di dalam memberikan fungsi pengarahan. Nah, di dalam proses komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara top down, bottom up, horizontal, atau mungkin feedback. Nah, untuk itu kita bisa lihat apa sih itu komunikasi. Nah, jadi komunikasi secara definisi ini merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar terjadi saling pengertian antara dua orang atau dua belah pihak atau lebih. Nah, ini. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang komunikasi, Anda juga secara rutin melakukan komunikasi ya, secara intens. Karena sebagai makhluk sosial ya, hal yang memang sangat-sangat fundamental sebagai makhluk sosial ini, maka keberadaan daripada manusia ini memerlukan proses-proses interaksi sosial, di mana proses interaksi sosial ini dilakukan melalui komunikasi. Nah, sekarang begitu banyak saluran komunikasi yang memang bisa digunakan, apalagi dengan adanya teknologi informasi, media sosial ini mendukung ya proses-proses komunikasi 24 jam. Nah, ini. Nah, tinggal memanfaatkan komunikasi itu bagaimana ini bisa dilakukan secara bijaksana. Jadi proses komunikasi ini adalah proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi. Oke, ini adalah pemahaman tentang definisi daripada komunikasi. Nah, ini tujuan daripada komunikasi, jadi memberikan perintah. Ya, jadi komunikasi bisa dalam bentuk memberikan perintah, laporan, informasi, ide, saran, berita, dan menjalin hubungan dari seseorang komunikator kepada komunikan dan penerimanya. Mungkin Anda melalui media sosial, apakah itu WhatsApp, Anda ngirim, ngetik ya, pesan, hey. Nah, itu juga merupakan bentuk komunikasi, komunikasi menyapa, ya kan? Nah, tergantung nanti bagaimana balasannya ya. Karena memang kadang kita melihat ketika proses komunikasi itu dilakukan di media sosial, mungkin di situ tidak merepresentasikan ya bagaimana ekspresi dari sang penerima yang sebenarnya gitu ya. Nah, ini makanya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, baik. Nah, ini adalah merupakan proses komunikasi yang terjadi. Jadi proses komunikasi ini adalah pertama adalah sumber mempunyai gagasan, pemikiran atau kesan yang ada. Kemudian diterjemahkan atau disandikan ke dalam kata-kata dan simbol-simbol. Nah, ini kadang menjadi kesulitan tersendiri bagi orang yang kadang tidak bisa menerjemahkan. Ini tidak sedikit ya orang ya. Jadi apa yang mereka pikirkan itu ketika mau diomongkan tuh susah. Apalagi kalau mau ditulis gitu ya. Karena budaya ngomong biasanya lebih mudah dibandingkan dengan budaya menulis. Nah, ini biasanya faktanya ya. Sering kita menjumpai bagaimana ide-ide yang ada di kepala itu bisa tidak tertuang dalam tulisan.
Tapi di sini kadang tertuang dalam omongan. Nah ini, jadi pertama ini adalah sumber mempunyai gagasan, pemikiran, ide atau kesan dan lain sebagainya. Kemudian itu diterjemahkan ke dalam atau disandikan ke dalam kata-kata atau simbol. Ya, kemudian ini disampaikan, dikirim sebagai berita kepada penerima. Kemudian penerima menangkap itu kata-kata simbol ya ini, dan kemudian di sini diterjemahkan kembali, diartikan kembali menjadi suatu gagasan. Kemudian baru di sini mengirim berbagai bentuk umpan balik kepada pengirim. Nah, ini adalah proses. Jadi ini adalah sebuah siklus bagaimana proses komunikasi terjadi. Dan ini terus nyambung-menyambung. Ya, secara sederhana saja lah ketika Anda melakukan komunikasi di WhatsApp. Anda ingin menyapa teman Anda, mungkin yang jauh, yang mungkin jarang ini. Nah, Anda kemudian di situ Anda menulis berita, "Hai, apa kabar?" Nah, ini kan berarti menanyakan. Sebetulnya kan informasi yang ingin Anda dapatkan adalah informasi tentang kabar seseorang. Apakah ini kabar dalam tanda kutip kabar yang sebenarnya atau hanya sekedar kata-kata atau pesan yang dikirimnya komunikasi pembuka untuk lebih jauh untuk komunikasi dalam konteks yang lain. Nah ini. Nah kemudian ketika apa kabar Anda kirimkan, kemudian sana memberikan respon, ya kan, menerima, menangkap apa yang Anda kirimkan, kemudian diterjemahkan, kemudian selanjutnya ada feedback, ya. Ya kalau ada feedback ya, kalau nggak ada mungkin centang 1, centang 2 udah dibaca tapi nggak ada balas. Nah itu nasib ya. Oke, jadi ada feedback ini secara umumnya normalnya ya. Kemudian kabar baik, gimana kabarnya? Nah kemudian dia menanyakan kembali. Nah ini, sehingga di situ terjadi proses timbal balik antara komunikator sama komunikan. Ya, orang yang menanyakan dan yang ditanya itu ya, sehingga di situ terjadi proses komunikasi timbal balik secara terus menerus, dan sumber gagasan, pemikiran dan sebagainya itu nanti bisa terus berkembang ya, termasuk umpan balik yang dihasilkan. Nah ini adalah sebuah proses komunikasi. Nah ini tipe-tipe komunikasi, ada komunikasi formal, ada formal communication, dan komunikasi informal atau informal komunikasi. Jadi kalau formal komunikasi ini tentunya adalah perintah dari atasan ke bawah secara langsung yang biasanya didukung oleh dokumen-dokumen ya, surat perintah dan sebagainya yang menunjukkan keformalan ya, dasar hukum daripada perintah tersebut. Atau ada juga perintah-perintah yang sifatnya informal, jadi tidak formal, tidak resmi. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi daripada efektivitas komunikasi di dalam organisasi. Jadi di situ ada saluran komunikasi formal, struktur organisasi, jabatan, spesialisasi jabatan, pemilihan informasi, jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah ini adalah beberapa hal. Nah ini beberapa metode di dalam komunikasi, bisa dilakukan metode langsung, bisa dilakukan metode tidak langsung, kemudian ada komunikasi horizontal, ini bertujuan menjalin hubungan saja, komunikasi arah, ini komunikasi aktif dan komunikasi pasif, kemudian komunikasi dua arah, two-way traffic, komunikator dan komunikan aktif. Nah ini adalah metode-metode di dalam komunikasi. Ini adalah merupakan hambatan dalam komunikasi, ada hambatan semastis. Ini karena bahasa yang penafsirannya banyak, ini ya multi tafsir. Kemudian juga hambatan teknis, ini alat-alat teknis misalnya HP. Kemudian hambatan biologis, ini kurang baiknya panca indera. Nah, ini sama artinya ini ya, bilang apa ini, tidak dengar gitu ya. Hambatan psikologis, ini hambatan kejiwaan. Kemudian hambatan kemampuan atau kurang mampu menafsirkan pesan komunikasi. Nah ini. Oke, jadi ini adalah hambatan-hambatan yang memang kadang cara ini ya banyak kita jumpai ya. Namun demikian kalau di dalam organisasi ini, kalau kita melihat hambatan semantis ini adalah bisa saja terjadi ya di dalam proses komunikasi antara bawahan, komunikasi vertikal maupun komunikasi horizontal. Nah ini karena seperti yang kita ketahui, kadang ada kalanya karena komunikasi disampaikan tidak begitu jelas atau menggunakan bahasa-bahasa yang kadang tidak dimengerti oleh si penerima, sehingga di situ si penerima itu bisa saja menafsirkannya ini menjadi
beda ya, berbeda. Nah, ini tentunya sangat-sangat tidak baik. Kemudian di samping itu juga kalau kita bicara tentang hambatan teknis, ini kalau kita bicara sekarang ini ya bisa dikatakan alat-alat komunikasi yang sekarang banyak dipakai itu memang ya sudah ini ya sudah sangat-sangat baik ya, dalam artian tidak ada kesenjangan ya di dalam pemakaian daripada alat-alat komunikasi. Jadi katakanlah kita menggunakan HP Android, katakanlah misalkan kita menggunakan WhatsApp, semua menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Nah, sehingga di sini tidak ada hambatan secara teknis terkait dengan alat komunikasi yang digunakan. Berbeda dengan era dulu ya. Kalau era dulu memang sebagian saja yang memiliki alat-alat komunikasi yang memang dihasilkan. Orang punya HP masih jarang, orang punya telepon rumah masih jarang dan sebagainya. Nah, ini tentunya ada kesenjangan ya sebagai hambatan teknis. Nah, ini oke. Nah, komunikasi dalam proses manajemen, ini peranan komunikasi dalam proses manajemen sangat menentukan keberhasilan tidaknya seorang manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang memang patut digarisbawahi. Makanya di dalam hal ini, seorang manajer ini harus mampu ya memiliki keahlian di dalam berkomunikasi. Jadi mengkomunikasikan setiap kebijakan, mengkomunikasikan visi dan misi ya di dalam organisasi, mengkomunikasikan daripada setiap perintah-perintah kepada bawahan, ini merupakan satu hal yang sangat ini ya, yang sifatnya rutin yang dilakukan oleh para manajer kepada bawahannya. Nah, sehingga di sini peranan daripada komunikasi menjadi sangat penting dalam artian agar supaya jangan sampai di dalam kebijakan-kebijakan, visi dan misi ya, perintah-perintah yang diberikan oleh para manajer kepada bawahan ini gagal, tidak bisa dilaksanakan karena peranan komunikasi yang tidak baik ya, komunikasi dari manajer yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini sukses, bagaimana kunci sukses daripada proses komunikasi yang bisa dilakukan. Pertama di sini ya, antara pesan harus dirancang menarik komunikan. Jadi bagaimana pesan yang disampaikan komunikasi ini memang bisa dibuat semenarik mungkin. Kemudian menggunakan lambang yang sama-sama dimengerti. Ya, ini jangan sampai yang satu mengerti, yang satu tidak mengerti. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan kepada beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Kemudian pesan harus menyarankan suatu jalan untuk diperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat ia digerakkan untuk memberi tanggapan. Oke. Jadi yang dikehendaki. Oke, jadi ini adalah poin-poin ya bagaimana sebuah komunikasi itu bisa menjadi sukses atau berhasil. Oke, baik. Saya kira itu untuk materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, untuk perkuliahan pengantar manajemen dengan tema yaitu berkaitan dengan pengarahan ya, fungsi pengarahan di dalam manajemen dan juga komunikasi. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami dengan baik, bisa Anda terima, dan harapan saya semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan tak henti-hentinya saya mengingatkan untuk kalian semua untuk selalu patuh dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu selalu mengenakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas ya. Ini semua dalam merupakan upaya kecil yang memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pemutusan mata rantai daripada penyebaran COVID-19. Oke, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.